Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys. So, jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan, oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema apa yang sebenarnya terjadi pada perubahan sikapnya. Cie, yang sedang penasaran ya, kalau kalian punya doi, mungkin relationship kalian masih di fase penjajakan. Biasanya akan kalian hadapi atau lewati fase-fase perubahan. Nah, sepertinya dalam diri kalian itu menilai bahwa pasangan kalian itu sudah berubah sikap. Tetapi yang sebenarnya apa yang terjadi, mari kita lihat sama-sama. Oke guys. Semoga ini adalah readingan yang membuat kalian itu lebih mengerti what is a relationship. Oke? Jadi ketika kalian sedang berada di fase bahwa doinya pasangan kalian mengalami perubahan, kalian tahu bagaimana cara menghadapi atau menghandle, atau ya memang kalian juga harus tahu bagaimana cara doing something ya, harus lakukan sesuatu di dalam relationship-nya kalian, oke? Supaya balancing guys, ya. Oke guys, ini dia apa yang sebenarnya terjadi pada perubahan sikapnya. Saya tarik energi pasangan kalian. Wow, I know, thank you. Wow, see, pasangan kalian adalah pasangan. Ini energi masa lalu. Ada memories, punya energi, berarti bisa koneksi past life, berarti kalian terkoneksi batin sangat kuat, deep connection ya, karena ada soul connection. Atau mungkin ini adalah masa lalunya kalian, berarti mantannya kalian yang minta balikan. Atau mungkin memang dia sudah pernah penjajakan dengan kamu, tetapi sempat terpending dan sekarang memulai kembali, seperti itu. See, it's not joking. Page of emotion ya, dia yang kembali lagi inginkan fase baru dalam hubungan kalian, seperti itu, ingin minta kesempatan ya, ada fase baru. Queen of emotion, kalau saya lihat orangnya sebetulnya penyayang. Sorry guys. Sorry guys, ada iklan. So kita lanjut lagi. Sebetulnya orangnya penyayang. Dia agak sensitif memang ya guys, agak tertutup seperti itu, agak posesif. Mungkin ada sebagian dari kalian dealing dengan pasangan yang introvert, atau mungkin kaliannya yang introvert. Di sini ada the star. Sebetulnya kehadirannya dalam kehidupan kamu membawa banyak harapan, seperti itu.
Oke guys, dan di sini Knight of Inspiration. Kalau saya lihat ya saat ini memang dia sedang berusaha menuju ke kamu. Mungkin ada pendekatan lagi seperti itu. Oke. Wow, it's not joking. Kalau saya lihat memang Tuhan alam semesta mempertemukan kalian kembali karena memang ya itu keadilan. Karena memang ya jodohnya harus terjalin kisah seperti itu di sini. Ya, namun dalam hal ini kalian masih berkonflik batin ya menghadapi situasi ini. Oke? Menghadapi situasinya kamu dan dia ada konflik batin karena memang ada double queen. Berarti dia minta balikan lagi setelah kamu memiliki pasangan. Bisa seperti itu. Atau mungkin terbalik situasinya ya, vice versa. Bisa seperti itu. Ada double queen soalnya guys. Saya akan shufflekan untuk kondisi hubungan kalian saat ini. Wow, cinta luar biasa, deep connection. Tuh, yin yang ya, ada yin yang, ada energi kasih sayang. Ada energi kasih sayang. Kalian betul-betul tulus. Tuh, Seven of Material. Kalian orangnya pekerja keras, ya, suka memperhatikan dan suka membahagiakan orang-orang di sekitar. Walaupun kalian punya karakter yang keras, ya, keras, power, nggak mau diatur, karena memiliki karakter leader seperti itu. Tuh. Dan di sini ada Five of Material. Kondisinya memang ya, komunikasi bisa terjalin memang karena ada yang mungkin entah dia atau kamunya atau dua-duanya merasa butuh, saling membutuhkan, bisa juga ya butuh lonely karena merasa sepi gitu loh ya. Dan di sini tuh Nine of Material, setelah kalian terhubung kembali komunikasi dan keadaan lebih stabil tuh dan merasa berkemenangan, ada Six Nine Six. Oke. So itu dia, I think one more card. Wow. Tapi iya, situasinya memang membuat kalian butuh untuk healing karena lelah ya. Sorry. Kalau saya lihat dari energinya, ada story ya di antara kalian. Memang ini banyak energi soalnya, banyak story. Tapi ada yang kalian memang sudah on off, dan begitu minta balikan ternyata salah satu sudah ada yang move on ya, sudah menjalin kisah dengan yang lain seperti itu. Jadi agak ada disappoint seperti itu. Tetapi tidak semua dalam readingan kali ini memiliki energi yang seperti itu, karena saya lihat juga ada sebagian dari kalian yang memang dealing dengan seseorang yang mungkin cinta baru juga ya. Dealing dengan seseorang yang memiliki dua pilihan seperti itu ya. Dan ada juga yang kalian dealing dengan seseorang yang on off. Sama-sama single tapi on off seperti itu. Dan ini yang biasa terjadi itu ketika misalnya kalian sama-sama single dan perubahan dalam relationship ya. On off itu merupakan satu proses. Oke. Saya akan shufflekan lebih dalam dulu, baru nanti saya akan explainkan untuk Love Oracle. Wow, see, stupid in the back ya. Kalau saya lihat memang ada yang separation ya, ada toxic. Dan di sini wedding rings ya, setelah dia tahu kalian mungkin atau ya mungkin kalian yang sudah menikah atau dianya sudah menikah, jadi hubungan jadi toxic, ingin balikan tapi disappoint. Sebetulnya kalian saling ada ketertarikan satu sama lain, dan selama ini juga kalian gak bisa saling melupakan, saling stalking dari kejauhan. The Sword and the Rose, Clarity, Truth, Revelation ya. Kalau saya lihat dari energinya, ini ada sebagian yang
kalian memiliki love story, cinta yang terpending. Jadi begitu sudah balik lagi ingin meminta kesempatan, sudah betul-betul komitmen dengan yang lain, jadinya ya ada rasa kecewa seperti itu. Oke, dan di sini ya memang harus begitu ya. Harus begitu prosesnya. Oke, guys. Dan di sini ada kiss on a ring. Ya, sebetulnya pertemuan kalian itu nggak disengaja awalnya ya. Jadi nggak terlalu ngeh kalau ternyata dia cinta. Setelah agak nggak peduli, kamu sudah move on dengan yang lain, ternyata dia cinta. Dan ya selama ini dia berpura-pura cuek terhadap kamu, intinya seperti itu. In the bottom of the deck, see, wow, sakit hati guys, karena kamu mungkin sudah komitmen dengan orang lain. Wow, ini hubungan ya, relationship yang betul-betul ya, hubungan memakai waktu juga sih guys. Tidak semua orang itu akan slow atau akan cepat-cepat seperti itu. Kadang orang memiliki target. Jadi ketika kalian sudah terkoneksi dengan seseorang, selesaikan dulu. Betul nggak nih kepastian. Makanya saya terkadang ya, event kalian itu ya kebanyakan ini perempuan ya, my client juga seperti itu. Event kalian mungkin terlihatnya itu bawel banget sih, kapan tanya aja komitmen atau kepastian. Itu pasti ya kalau kita kebanyakan dari pihak perempuan yang menginginkan sebuah kepastian, intinya seperti itu. Itu ada bagusnya juga, karena apa? Karena kita sebelum memutuskan untuk berkomitmen atau move on dengan yang lain, kita harus ada kejelasan dulu nih yang sedang dijalani. Kalau seandainya kamu dengan dia, oh kayaknya dia nggak diteruskan, oke, bye, cari lagi nggak apa-apa, seperti itu. Yang jadi masalah ada di energi ini, kalian energi PDKT itu terpending dari masa lalu, dan giliran sudah mau dilanjutkan, yang satu sudah betul-betul mau komitmen ya. Makanya guys, jangan terlalu menyepelekan perasaan. Akhirnya ya kan, karena mengelak ya kan, karena berpura-pura nggak suka, padahal kamunya betul-betul menginginkan. Secara energi sangat kuat ya, saling membutuhkan seperti itu. Tetapi tidak semua punya koneksi seperti itu. Saya lihat juga mungkin ada kalian yang memang ya sama-sama single ya, jadi kalau saya lihat ya berproses, on off. Yang single itu on off, berproses. Jadi gini guys, kalau dalam relationship kamu begitu awal jadian, misalnya kamu single, dia single, terus jadian. Setelah jadian, komitmen berpacaran lah ya, belum tunangan atau belum married. Berarti komitmen berpacaran, jadian, status berpacaran, seperti itu. Setelah awal-awal PDKT itu semua terasa indah ya, ada bucin-bucinnya seperti itu ya. Terus nanti kalau sudah masuk ke status berpacaran, automatically namanya laki-laki akan start untuk berpikir, karena laki-laki itu pakainya logika, oke guys. Dan perempuan itu kebanyakan pakainya perasaan terus ya. Ini yang sering terjadi hampir di setiap relationship. Tolong didengarkan, karena sesungguhnya yang terjadi terkadang seperti ini. Ketika dua orang berkomitmen untuk berpacaran, yang laki-laki pasti kalau dia merasa cocok atau merasa menemukan perempuan yang dia sayangi, dia langsung pikirannya tuh, waduh, aku menemukan cewek lah cantik, terus itu yang aku inginkan banget, dan dia cinta aku juga, berarti aku harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Itu pikirannya langsung fokus dengan materi, hal materi. Nah, kalau perempuan itu beda. Kebanyakan dari kalian yang menonton video saya, memang subscriber saya kebanyakan perempuan nih ya. Kenapa kalian selalu banyak yang protes, kenapa sih dia berubah sikapnya gitu?
ya kan sudah masuk di dalam hubungan. Relationship itu start dua-duanya punya fokus ya. Memang beda, jadi kalian harus pahami. Laki-laki itu 75% pakai logika, guys. Kalau perempuan kalian pakainya 75% pakai perasaan ya. Tetapi jangan terlalu ya, ya pokoknya jangan terlalu nggak tahu amat gitu ya. Harus tahu nih, karena itu yang menjalani kalian ya. Jadi harus tahu ketika cowok kalian ya, misalnya kok kemarin waktu PDKT 3 bulan pertama bucinnya, lama-lama dia menghindar, padahal dianya sibuk. Ayo, sibuk untuk fokus bagaimana dia memantaskan diri. Apalagi kalau lihat kamunya mungkin glowing ya kan, wah pacar aku lebih maksudnya penampilannya itu wow, jadi mukanya aja glowing. Bagaimana aku nggak fokus dengan mencari cuan, nanti kalau nggak bisa membahagiakan dia, direbut orang, pikirannya gitu. Jadi fokus kerja terus. Misalnya kalian chatting ya dibalas seadanya, nggak macem dulu waktu pertama-tama kan, lagi PDKT, lagi mencurahkan. Namanya baru PDKT ya pasti ada bucinnya, ada bapernya gitu. Jadi buat kalian ya ladies, kalau sudah masuk relationship, kalian harus tahu fase-fasenya ya. Relationship itu harus bertumbuh, namanya pertumbuhan harus ada perubahan. Manusia aja, dari kita orang ya, dari baby, dari balita sampai anak-anak dewasa, itu kan ada perubahan ya. Tak kisah apapun itu perubahan dalam relationship ini. Mungkin baru kejadian langsung besoknya berantem, cakar-cakaran, ya nggak apa-apa. Itu caranya untuk bertumbuh nanti, karena memang egonya begitu besarnya. Bisa jadi ada yang baru jadian 1 hari langsung datar, 3 bulanan masih enjoy. Nah itu berarti kalian orangnya mungkin elemennya yang satu api, yang satu air, seperti itu. Atau yang satu tanah, yang satu air. Nah harus mempelajari sampai ke situ juga. Jadi jangan ketika kalian dalam relationship terus kok dia beda sih, kemarin 6 bulan pertama nggak gitu deh, terus kalian protes uring-uringan, padahal dianya sedang fokus menatap masa depan untuk kalian tuh kan. Karena apa? Kenapa kalian, kebanyakan kita ladies ya, kalau sudah masuk relationship maunya seperti itu aja? Nggak bisa dong, itu stuck namanya di situ ya. Misalnya baru pertama kali langsung udah jadian, langsung kalian maunya kayak waktu dulu dong, romantis terus gitu. Nggak bisa seperti itu, stuck. Energi harus ada perubahan ya, karena memang relationship butuh bertumbuh. Yang dalam relationship, couple-nya juga harus bertumbuh di dalam jiwa. Jadi harus ada saling memproses, harus ada challenge, harus berkonflik melalui apa saja, seperti itu guys. Jadi kalian paham ya, biar kalian gak kaget lagi kalau kalian masuk dalam relationship, apalagi yang energinya mungkin secara karakter kalian sangat berbeda, biasanya agak ekstrim. Mungkin ada yang marah, block unblock, atau pokoknya itu harus terjadi, session itu harus terjadi. Jadi kalian udah nggak kaget lagi seperti itu. Saya akan shufflekan ya. Ini dia yang sebenarnya terjadi pada perubahan sikapnya. Oke? Yang sebenarnya terjadi pada perubahan sikapnya, sebetulnya masih cinta. Kalau cinta masih ya, ada cinta tuh, pertumbuhan jiwa. Ngerti nggak? Kebanyakan memang laki-laki yang terlihat lebih dulu dia berubah, terlihatnya oleh kalian yang ladies. Karena apa? Karena dia pakai logika, dia akan cepat punya mindset, akan cepat memikirkan, aduh udah ketemu orang yang cocok, gimana nih caranya aku menjadi laki-laki yang mapan, tanggung jawab, seperti itu ya. Jadi dan di situ dia juga sambil bertumbuh, berarti dia sudah satu step
ke depan untuk maju ya, untuk dewasa seperti itu. Jadi memang benar nih ya, yang sebenarnya terjadi ya, memang dia memang masih cinta, tetapi dia juga bertumbuh ya, ada pertumbuhan di dalam jiwanya tuh. News of inspiration ya, dia ingin prepare menjadi orang yang bertanggung jawab, fokus dengan karir seperti itu tuh, lebih religi, is not joking. Keren guys tuh. Untuk mempertahankan dan maju terus untuk hubungan ini harus prepare, harus menjadi new version terus, harus ada peningkatan seperti itu tuh, harus sukses juga ya, kondisinya harus sukses juga tuh, karena dia nggak mau kecewa ya, dia nggak mau kecewa atau mengecewakan kamu seperti itu. Jadi dia harus memantaskan diri tuh, supaya ada ya, ada kebahagiaan, ada have fun di dalam rumah tangga nanti kalau materi cukup. Bener nggak? Seperti itu guys. Oke, jadi paham ya buat kalian yang berada di session PDKT, terutama yang masih baru, mungkin sekitar di bawah 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi kebanyakan kalau sudah agak 6 bulan ke atas udah mulai paham, tapi tergantung karakter juga. Terkadang kalian sudah 1 tahun lebih masih belum paham dengan karakter pasangan atau visi misinya. Makanya pelajari, jangan tentang hanya romantik, hanya jalan bermesraan, bukan itu. Namanya relationship itu kalian ada visi misi dari kedua belah pihak, keluarga juga, seperti itu guys. Jadi harus paham ya, lebih dewasa. Yang penting saat kalian mungkin sudah penjajakan dan kalian menjalani perubahan, menghadapi perubahan, misalnya cowok kalian kok sekarang nggak dulu sih chatting 1 hari, dulu kan sampai pagi siang malam bak, seperti itu, udah kayak minum obat ya. Bahkan mungkin lebih dari 5 kali, udah melebihi orang jadwal orang sholat deh kan. Dan sekarang kok kalau nggak di chat dia nggak chat, padahal dia memang sibuk. Terus kalau aku chat jawabnya lama sampai 1 hari 2 hari, biarin aja lah, biarin dia bagaimana dia berusaha untuk memataskan diri seperti itu ya, jangan dicurigai. Yang penting masih ada komunikasi. Kalau nanti kalian protes terus kenapa sekarang nggak ada waktu, ya memang itu sedang berubah relationship-nya, jadi kalian harus ikut berubah. Sekarang gini, misalnya ini pasangan kalian cowok, dia sudah betul-betul fokus dengan karir atau pekerjaan supaya dia mapan, karena dia sudah mengenal kamu, sudah ingin serius dengan kamu. Laki-laki itu mindsetnya pinter dan inginnya menjadi orang yang bertanggung jawab. Andai dia berpikir misalnya, wah 2 tahun lagi aku harus nikahin dia, jadi sekarang aku harus fokus dengan pekerjaan. Oke, start. Nah, dia waktunya agak berkurang untuk kamu. Nah, kamu masih di sini aja, dia udah mulai melangkah ke sana, ya kan? Oh, kapan nih ada waktu untuk aku, protes terus. Ya, itu nggak matching guys. Jadi harusnya gini, dia sudah di depan, ya ingin prepare untuk masa depan kalian. Kamu di sini, ya kamu ikut dong ke depan, menata diri, mempercantik diri, fokus juga dengan daily life kalian, fokus juga dengan karir kalian, ya kan? Jangan ada curiga, sambil supaya seperti ini nih, ada pertumbuhan jiwa, lebih shining ya. Pokoknya jaga aja dari pikiran, dari hati ya. Hati itu harus paling dijaga guys, karena toksik itu misalnya ada curiga, ada cemburu, ada prasangka buruk, itu dari hati. Jadi siapa yang harus ngontrol? Kita lah, kita sendiri. Kalau kita bisa kontrol diri sendiri, kita juga punya pancaran kepribadian yang menarik, dan itu akan terus mempesona bagi pasangan. Seperti itu loh guys, itu cara mengontrol
pasangan melalui energi kita. Jadi kalau dia sudah di depan, sudah fokus, kamu kesana dong, hello gitu. Jadi sejajar. Jangan dia udah melangkah untuk serius, kamunya masih bedot semacam anak kecil ya kan. Di sini nanti, oh kapan dong ada waktu buat aku nenek-nenek, masih maunya mesra-mesraan macam dulu lagi dong waktu awal-awal. Ya elah, kapan bertumbuhnya dalam hubungan ya kan. Relationship itu harus bertumbuh guys, melalui perubahan. Mau baru jadian langsung masuk jurang, langsung diterpa badai, asal kalian bergandeng tangan, itu everything is gonna be okay. Akan terus semakin kencang angin, kita akan semakin kuat, seperti itu maksud ya. Nah, sekarang agak terbuka kan buat kalian yang berada di situasi. Intinya fokus ke diri sendiri. Ya, ketika kalian berada di situasi yang kalian mungkin, wah di sana dia ngapain ya, curiga ini, curiga itu. Perempuan kan gitu kebanyakan. Ya, kalau laki-laki itu simple, udah punya pacar, sudah cocok, dia diam. Ya, udah diam itu kalian misalnya untuk mengesahkan kalian jadian, misalnya dating pertama lah ya, dating pertama kalian romantis kan, cowok kalian udah ngeliat, dia juga cinta aku loh, wah aku semangat nih, aku fokus aja kerja, aku percaya dia nggak bakalan kemana-mana ya kan, nggak pikirin cowok lain, nggak mencari yang lain, jadi dia fokus kerja ya kan, udah anteng diem aja. Terus yang penting minimal ya tiga hari sekali lah harus ada kabar. Syukur-syukur tiap hari masih aktif, itu bonus, berarti kalian orang yang beruntung. Anda tidak, minimal komunikasi 3 hari sekali itu sudah wajar. Kalau yang LDR atau mungkin sehari sekali pun oke. Nah seperti itu. Jadi jangan menuntut dia untuk terus-terusan komunikasi, aduh nanti orang lari guys ya. Jangan terlalu dikejar, apalagi kapan nih komitmen, nggak boleh gitu. Kasih dia ibaratnya kayak tanaman gitu ya, bunga, kasih pupuk ya, jangan dimarahin. Masa bunga dimarahin, kapan lu berbunga indah, semerbak wangi gitu ya kan, indah dipandang semerbak wangi, ya diomongin doang. Kalau bunga ya harus disiram, dikasih pupuk, diajak ngobrol, wow cantik sekali, sudah mau berbunga, terima kasih gitu. Nah begitu juga dengan pacar kita, misalnya walaupun sedikit komunikasi waktunya ya, sebisa mungkin ya bahasanya untuk yang hal mensupport dia dan memberikan, ya pokoknya mensupport ya, jangan menuntut apalagi mencurigai. Waduh, udahlah dia lagi berusaha menjadi orang yang memantaskan diri untuk kamunya curiga terus gimana dong cara dia melakukannya untuk relationship ini. Bingung kan, laki-laki itu simple, nggak mau ribet guys, jadi anteng aja, nggak kemana-mana. Apalagi buat kalian yang punya deep connection, saya lihat memang deep connection karena ada Eight of Wands, terus ada Six of Cups, berarti ada soul journey-nya kalian. Jadi kalau sudah di deep connection itu paling gampang. Ketika kalian jumping ya, merasa rindu atau sedih, kok dia nggak ada kabar sih hari ini gitu, jumping, tenangkan diri. Justru itu adalah sinyal bahwa dia itu terkoneksi dengan kalian. Itu waktunya kalian untuk telepati, bukan untuk uring-uringan. Giliran kalian sudah terkoneksi, dianya lagi sibuk, kalian chatting panjang lebar, ya orang juga takut, nggak mau ribet ya kan, akhirnya menghindar terus ngeblok. Nah lo salah siapa? Kalau kalian misalnya punya fase relationship yang baru penjajakan, terus dia sudah mulai fokus untuk memikirkan masa depan relationshipnya kalian, untuk fokus karir ya, supaya kehidupan finansialnya lebih mapan. Dan misalnya dia agak low ya, agak jarang untuk chatting, ya biarkan saja, nanti rindu juga dia tahu kok ya kan. Daripada diprotes nanti tambah diblok, salah siapa?
salah kalian kan. Nah gitu, itu caranya. Oke, saya yakin kalian sekarang agak understand. Jadi sekarang banyak ya pasangan-pasangan yang agak slow gitu. Oh iya ya, harus slow, kontrol energi dia. Memang saya nggak menyalahkan buat kalian yang punya deep connection, tapi saya kan ini mengasih tahu supaya begini loh caranya, intinya seperti itu. Dan kalian yang memiliki deep connection, kadang-kadang transferan energi dari dia bikin kalian jumping. Itu saya maklum karena banyak kasus ya. Untuk saya punya klien hampir 80% kalau kalian sedang dalam fase proses ya penjajakan, kebanyakan ya memang seperti itu. Jadi kalau menurut saya, rilekskan diri, fokuskan diri. Makanya saya selalu bilang self love itu ada gunanya. Ketika kalian mencintai diri sendiri, dia merasa dicintai kamu juga terlihat sangat mempesona bagi dia karena kamu penuh confident ya, cukup confident. Jadinya dia, perempuan kok anteng banget sih, aku tinggal nggak ngabarin juga dia diem gitu ya. Ya kan ditry, namanya juga penjajakan, saling mengetry. Terus kalau jumpalitan gimana nanti kalau udah jadi suami istri lagi LDR demi sepongkah berlian ya kan. Kaliannya uring-uringan, gimana suaminya mau nyari? Sorry, gimana suaminya mau nyari nafkah kalau uring-uringan bininya? Ya kan menakutkan, takut nanti udah uring-uringan terus di luar pagar banyak itu apa berondong atau bronces berkeliaran, kan menakutkan. Jadi nggak tenang suaminya kerja kalau kalian uring-uringan. Oke, sabar guys. Jadi kontrol diri kalian ya, paham ya. Saya paham kok kalian yang punya deep connection terkadang jumping karena kiriman rindu dari dia, dari kamu. Jadi vibrasinya pas tinggi nih, dia ingat kamu pas lagi vibrasi tinggi, misalnya di vibrasi 999 ya, 999 itu udah rindu berat guys, bukan lagi ya kan. Dan kalian pun sama. Nah, ketemu dia ingat, kamu ingat, akhirnya kan meletup-letup. Nah, jumping lah di perasaan kamu. Terkadang kamu pikirannya ini itu. Makanya harus dikontrol diri sendiri ya, memang dengan hal apa, religi, terus healing, terus self love. Itu semua bisa mengontrol energi cintanya kamu. 3 hal itu. Oke? Dan di sini adversity, I accept that challenge are the best way to learn. See? Setiap challenge, ujian itu pembelajaran loh ya. Jangan fokus dengan besarnya masalah, tetapi ambil pembelajarannya. Empathy, harus bijaksana menanggapi situasinya kalian. Ada regret, jangan menyesali ketika kalian ya, saya kasih tahu, saya ngasih tahu kalian terkadang agak tone suara saya agak saya keraskan, bukan berarti saya nggak sayang, justru supaya kalian itu paham kalau mindset kita sudah punya mindset, cara pandang kita betul dengan untuk relationship, pasti kalian akan tenang. Nah makanya saya ngoceh terus kan dari tadi. So buat kalian yang berada di situasi misalnya kondisi sudah parah nih, dia sudah betul-betul ngeblok ya, awal-awalnya memang begitu prosesnya. Kalian pacaran sudah gitu, dia fokus dengan pekerjaan, jadi LDR, dia fokus betul-betul, dia sudah berjanji ingin serius dengan kamu. Seharusnya kamu anteng diem, tapi kamu maunya romantikan terus, chattingan terus, di situ-situ aja, falling in love ya. Itu nggak apa-apa nanti kalau sudah misalnya hubungan 3 tahun 4 tahun kan ada anniversary tuh, makanya ada hari anniversary. Biar apa? Biar kita mengupgrade energi cinta mula-mula saat pandangan pertama atau apa. 1 hari kan cukup untuk mengupgrade, hari lain untuk bertumbuh dalam relationship. Seharusnya seperti itu. Dan sekarang gini, ketika kalian sudah berada di fase yang relationship ya, relationship kalian itu mungkin sudah parah ya, dia sudah blok, betul-betul blok, pergi, dan kamu baru terasa aku kehilangan dia. Sebetulnya ya saya nggak menyalahkan kalian juga sih ya, kasihan. Tapi memang kalian itu karena belum tahu bagaimana cara menghandle energi. Oke? So
belum tahu bagaimana cara bersikap menghadapi situasinya kalian. Jadi ketika ya dia mungkin awal-awalnya dia masih jarang ngabarin, lama-lama kamu protes sekali dia masih diam, lama-lama kamu nggak tahan, sudah rindu ya kan, 3 hari kok belum ada, 1 minggu kok belum ada. Nah nanti kan vibrasi cinta kalian itu naik. Karena apa? Ketika komunikasi diblok, ataupun walaupun nggak diblok ya, ada WA tapi dia masih agak kelihatan di kamu tuh kayaknya dia udah nggak peduli sangat macam dulu waktu PDKT. Nah otomatis komunikasi jarang, jadi vibrasi itu cepat naik ya, seperti halnya hormon, bikin mood swing, bikin emosi. Nah seperti itu ya yang terjadi, dan akhirnya kamu komplain dengan dia, sekali semprot semua habis, bloklah sama dia. Nah ini udah parah kalau yang begitu. Jadi jangan disesali, coba masih bisa didandani ya, jangan disesali. Kalian masih boleh lakukan, coba fokus ke diri sendiri, self love more, terus healing, dan ya religius. Itu sih jawabannya. Percantik diri sendiri dari dalam hati ya. Kalau memang kalian ditakdirkan untuk terus lanjut karena memang ada koneksi batin, pasti tersambung, dia men-trigger, kayaknya dia udah anteng deh gitu, karena kalian sudah healing. Gak apa-apa kalau kalian misalnya masih ada di fase saat ini ya, betul-betul diblok semua, itu kan udah parah karena kesalahan kalian berdua belum tahu bagaimana caranya menghandle situasi, intinya seperti itu. Jadi ya self love healing, dan bukan berarti self love healing itu harus melupakan dia atau marah dengan dia terus nggak mau hubungan lagi. Nggak, kalian fokus aja dengan diri sendiri, intinya seperti itu. Ada service, tetap menjadi yang terbaik, yang baik ya. Ada disiplin ya, pokoknya segala sesuatu harus dipikirkan dulu ya. Dan abundant, supaya apa, energi itu tidak tercampur dengan toksik. Harus tahu mana satu yang kira-kira kalau kamu lakukan seperti ini jadi toksik. Enggak seperti itu, acceptance tuh, ikhlas dong. Dalam hubungan harus ada keikhlasan ya, dan juga keberanian, berani jujur dalam segala hal untuk dengan pasangan. Itu juga bagus karena akan menjadi kuat pondasinya dalam relationship. Oke? So saya akan shufflekan ya untuk isi hatinya dia yang sebenarnya untuk kamu. Oke? Isi hatinya dia yang sebenarnya. Wow, sebenarnya ingin komunikasi, terutama yang saat ini betul-betul sudah terblok. Oke? Dan di sini ada Ace of Materials itu melambangkan dia merasa beruntung dan memang kamu membawa hoki dalam kehidupannya. Isi hatinya dia masih ingin menggantungkan hubungan ini karena belum cukup kayaknya. Walaupun kalian saling mencintai, tapi masih ada emosi kayaknya sebagian dari kalian ya. Dan di sini ya, tapi karena saling mencintai nanti pasti akan ada fase baru, akan ada rekonsiliasi hubungan seperti itu. Tuh dia akan mengabari kamu nantinya ya, atau bisa sebaliknya. Tuh, karena kamu segalanya, kalian itu saling menyempurnakan satu sama lain. Sebetulnya seperti itu. Tuh, selalu terbayang ya, selama separation atau saling mendiamkan juga kalian gak bisa saling melupakan. Menunggu waktu. Oke? Jadi be confident, tetap semangat untuk self love apapun dan dimanapun situasinya kalian. Mungkin ada yang belum parah sangat, masih WA tapi jarang. Nah makanya saya sering kali kalau kalian datang ke saya untuk personal reading, pasti saya tanyakan bagaimana komunikasi. Itu yang utama buat saya, karena ketika kalian masih bisa bilang masih ada, itu pasti saya menyuruh kalian untuk jaga komunikasi, oke? Sebelum lebih parah lagi keadaannya. Jadi bersyukurlah ya, karena komunikasi itu cara kita untuk menyelesaikan masalah, kan seperti itu ya. Menghadapi situasi yang gak mudah kan harus dengan komunikasi ya. Dan ya saya akan shufflekan untuk lubuk hatinya dia yang sebenarnya saat ini. Saya akan ambilkan untuk 5 card. Wow sih,
I left when I saw you with someone. Wow, di sini dia melihat kamu ya, melihat kamu dengan seseorang. My life is not as together as it seems. Dia bilang hidup saya tidak seperti apa yang kamu lihat. You come closer than anyone. Kamu hadir sangat dekat melebihi siapapun. I couldn't let you get close to me. Ini yang masih energinya masih ekstrim karena memang ya ada yang kalian mungkin sudah punya pasangan dan dia mau minta balik lagi, jadi kamu nggak kasih kesempatan. Ada yang seperti itu sih. Finding out the truth crush me, kata dia. Dan dianya bilang menemukan kebenaran menghancurkanku. Ya suruh siapa dulu, waktu penjajakan nggak diteruskan. Giliran sudah tahu bagaimana kamu berharga, ya kamu sudah milik orang. Dan di sini I'm becoming a better person. Oke lah, kalau sudah jadi orang lebih baik ya bersyukurlah ya, saling dukung saja, saling doakan. Semoga kalian yang sudah mendapat pasangan lagi, dia juga mendapatkan pasangan yang terbaik untuk dia ya. Dan buat kalian yang sama-sama sedang di fase penjajakan dan kalian berproses masalah komunikasi atau masalah kenapa dia berubah gitu, nah ya kalian coba lebih fokus ke diri sendiri, sambil lebih fokus ke diri sendiri, jangan fokus ke dianya. Karena apa? Karena jiwanya dia ada di kamu. Ketika kamu mencintai diri sendiri dan fokus menyayangi diri, dia itu ikut bahagia karena mirroringnya seperti itu. Jadi jiwanya dia ada di kamu, jadi kontrol, sayangi dia melalui sayangi dirimu sendiri. Itu caranya. Oke guys, saya akan reading kan untuk zodiak ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen air Cancer, Scorpio, Pisces. Oke guys, dan untuk zodiak paling strong readingan kali ini I think ada Aries. Oke guys, Aquarius, Aries. Only two zodiak paling strong readingan kali ini. Semoga kalian happy ya dengan readingan saya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin saya terlalu banyak ngoceh dan kadang agak kencang karena memang apa? Karena saya melihat akhir-akhir ini yang datang itu tentang komunikasi dan tentang hubungan ya, yang terlihat energi sangat kencang. Hubungan yang sedang dalam proses dan kendalanya di komunikasi ya, berarti kalian itu sedang grow ya di dalam relationship. Jadi perlu ya begitulah cara memandang, cara pandang kita ke relationship ini, hubungan asmara itu harus benar dulu supaya kalian tahu bagaimana cara menjalaninya seperti itu. Oke, saya yakin pasti next readingan entah kapan ya saya akan kupas lagi tentang ini supaya ya kalian yang belum terlalu paham pelan-pelan understand dengan apa itu relationship ya, apa itu hubungan seperti itu. Oke, so ya thank you so much buat kalian yang sudah selalu meluangkan waktu untuk mengikuti readingan saya. Harapan saya ada manfaatnya ya, walaupun dari hal simple thing bisa membuat kita semua sama-sama bertumbuh di dalam soul, di dalam kepribadian ya. Semakin hari semakin cemerlang, sikit-sikit lama-lama jadi bukit ya. Tak payah instan nanti kaget bisa turun lebih parah lagi. Kalau sikit gitu nggak apa-apa ya. Semakin hari semakin cantik ya, cantik dari inner beauty-nya kalian. Oke? So ya jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.